Baik, di sini saya akan mengerjakan untuk topik yang pertama, yaitu membuat form di Google Form. Jadi bentuknya kayak kuesioner. Dan di sini ketentuan pertama, di halaman pertama, kita membuat pertanyaan, apakah Anda pegawai perusahaan X? Dengan ketentuan, if no, then stop. Jadi di sini misalnya kita buat judulnya data pegawai, misalnya data pegawai X gitu. Terus di halaman pertama, kita langsung copy aja tadi pertanyaannya, apakah Anda pegawai X, perusahaan X gitu. Opsinya kita buat di sini pakai multiple choice. Yang pertama opsinya adalah iya dan yang kedua tidak. Nah di sini untuk membuat salah satu dari pilihan tersebut bisa menentukan dia bisa lanjut ke section berikutnya atau dia langsung stop, langsung submit formnya. Itu kita pencet yang ini, lalu go to section based on answer. Nah di sini biarin aja yang ya itu continue to the next section, terus yang tidak kita langsung submit form aja gitu. Terus kita langsung add section untuk di halaman kedua. Di sini ditanyakan nama lengkap, domisili, pendidikan terakhir, bidang pekerjaan, usia, jenis kelamin, hobi, bidang keahlian, dan lama bekerja. Dengan ketentuan, jika kurang dari 5 tahun, ke page ketiga, dan selain itu ke page 4. Berarti di sini bisa kita tulisin misalnya data pribadi, biodata ya, biodata pribadi pegawai. Lalu kita langsung add question. Yang pertama adalah nama lengkap. Nah, jika nama lengkap ini cukup pakai short answer aja, nggak usah multiple choice atau paragraf. Lalu kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu domisili. Ini kita pakai multiple choice aja. Kita kasih beberapa opsi, misalnya seperti DKI Jakarta, lalu Tangerang, misalnya lalu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, misalnya, lainnya juga bisa. Oh ya, ini kita require dulu semuanya. Ini require. Kalau require ini berarti wajib untuk diisi. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir juga kita kasih opsi aja. Misalnya dari SD, SD, SMP, SMK, SMK atau MK gitu. Terus sarjana atau diploma dan lainnya. Ini kasih opsi lain aja. Ini lainnya juga kita ini aja. Biar mereka bisa isi sendiri. Oke. Lalu kita add another question lagi, yaitu bidang pekerjaan. Untuk bidang pekerjaan sebenarnya itu bisa short answer, bisa multiple choice. Cuma di sini saya coba buat multiple choice aja. Misalnya bidang pekerjaannya adalah eh, teknologi informasi atau IT gitu. Terus em, keuangan dan misalnya administrasi gitu ya, administrasi keuangan misalnya, lalu pemasaran, terus misalnya desain dan multimedia misalnya gitu. Atau di sini tambahin lagi add other supaya mereka bisa isi lagi misalnya kalau jawaban mereka tidak ada dari option tersebut. Lalu kita ke next pertanyaan, yaitu usia. Usia ini kita kasih eh, multiple choice juga aja, kita kasih opsi. Ini optionnya misalnya kita kasih range-nya dari start from 20 tahun, 20 sampai 25 misalnya. Lalu 26 sampai 30 tahun, lalu 31 sampai misalnya 30 sampai 36 tahun, nah, terus 37 sampai 40 tahun misalnya, lalu lebih dari 40 tahun misalnya gitu. Oh, ya, lupa ini require juga, semuanya di require. Hmm, ini juga kita require. Kita langsung ke jawaban selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, jenis kelamin. Ini juga kita multiple choice aja, kasih dua opsi, perempuan dan laki-laki. Hobi. Nah, karena hobi itu kan luas gitu ya, maksudnya kayak jawabannya pasti banyak dan bervariasi. Jadi di sini saya pakai yang short answer aja. Lalu pertanyaan selanjutnya, bidang keahlian. Bidang keahlian juga bisa short answer ataupun multiple choice. Cuma di sini saya kasih opsi aja.
Di sini misalnya kayak data analis, terus graphic design, programming, terus digital marketing, public relation gitu misalnya. Atau yang lain. Enter, required. Oke, lalu kita langsung ke pertanyaan yang terakhir mengenai data pribadi karyawan, yaitu lama atau durasi bekerja mereka di perusahaan tersebut gitu ya. Ini kita pakai multiple choice. Tadi kan dimintanya yang kurang dari yang lebih dari 5 tahun dan kurang dari 5 tahun. Di sini saya buat karena di sini ketentuannya lebih dari 5 tahun itu pindah ke page 3 dan selain itu keempat. Di sini saya buat dua aja. Jadi yang kurang dari 5 tahun dan yang lebih dari 5 tahun. Nah di sini sama kayak di halaman pertama kita go to section based on answer. Nah yang lebih dari 5 tahun itu pindah ke oh, enggak, karena belum ada sectionnya jadi kita tambahin dulu aja. Ini section 3, section 4 dan section 5. Nah, di sini baru baru kita masukin butuh section, oke. Butuh section based on ini lebih dari 5 tahun ke page ketiga. Yang kurang keempat. Coba kita cek lagi apakah benar. Takut keliru. Lebih dari 5 tahun ketiga. Ya benar. Lebih dari 5 tahun ke page 3. Oke, benar. Terus kita langsung ke section yang ketiga. Di sini pertanyaannya ada dua, yaitu apa yang Anda sukai dari perusahaan X dan mengapa bertahan di perusahaan X. Ini kita copy aja. Kita copy aja. Misalnya ini persepsi, ya. Persepsi karyawan, pegawai deh, pegawai lama. Di sini pegawai lamanya maksudnya kayak mereka ini kerja lebih dari 5 tahun, misalnya. Kalau kita langsung add question, di sini yang pertama. Nah, kalau ini menurut saya cukup pakai paragraf aja, pakai paragraf aja. Pertanyaan kedua, di sini mengapa bertahan di perusahaan X? Ini juga kita buat paragraf aja. Nah, kalau misalnya udah, di sini kita langsung di bagian after section 3, langsung ke go to section 5 aja. Gitu. Terus yang keempat, itu kenapa memilih perusahaan X? Nah, ini untuk dijawab oleh pegawai yang kurang dari 5 tahun. Jadi, anggaplah ini masih belum terlalu lama ya persepsi kan. Pegawai baru misalnya, kurang dari 5 tahun. 5 tahun. Terus kita add question, ini cuma satu. Ini juga paragraf aja. Ini kita require. Ini juga belum di require. Udah. Nah, ini juga langsung continue to the section 5 aja. Nah, di sini udah masuk ke penutup sih, karena nggak ada instruksi apa-apa lagi untuk di yang kelima. Jadi kita buat ini jadi section penutup aja. Misalnya langsung kita kasih kalimat yang kayak terima kasih gitu. Terima kasih atas partisipasi partisipasi Anda dalam mengisi formulir ini. Kita yang memberikan sangat banyak tujuan seperti itu. Selesai. Jadi ini adalah formnya. Mari kita langsung tes aja di sini ke review kali ya. Kita langsung ke preview dulu untuk ngecek apakah Anda pegawai perusahaan X. Misalnya iya. Terus di sini ada tuh nama lengkap, domisili, pendidikan terakhir, ini untuk data-datanya. Terus ini nanti harus diisi semua dulu baru. Gitu sih. Alamat publish. Nah, untuk nge-publish-nya, untuk membagikan questionnaire ini cukup yang publish ini, terus anyone with the link gitu. Kita sebenarnya bisa nge-add orangnya atau enggak kayak kita ya udah sebar linknya aja. Gitu. Ini kita tinggal publish. Nah, kalau misalnya udah, nanti ini kita bisa copy responder linknya juga gitu untuk melihat. Nah, ini
untuk dibagiin ke eh, para pegawainya gitu ya buat ngisi kuesionernya kayak gitu. Baik, di sini saya akan membuat pivot table dari data yang sudah ada ini. Nah, ketentuan yang pertama itu kan disuruh menampilkan data stok yang terjual berdasarkan merek, tipe, dan areanya. Jadi caranya itu, ini kan udah kita blok semua, terus kita ke insert, lalu pivot table, kita pindahin di existing worksheet aja, terus ke sini, terus taruh sini misalnya. Nah, tadi perintahnya itu stok terjual berdasarkan merek, tipe, dan area. Stok terjual di value, misalnya di sini merek, terus tipenya juga di sini misalnya, terus areanya di sini. Sebenarnya untuk bagian row sama kolomnya tuh bisa kita adjust aja kita mau taruhnya di mana. Cuman saya prefer untuk seperti ini. Ini instruksi pertama. Ntar instruksi kedua di sini. Oke. Nah, instruksi kedua itu stok yang terjual juga berdasarkan merek, tipe, dan area. Tapi hanya pada bulan Februari. Berarti caranya sama kayak tadi. Setelah di blok, terus kita insert pivot table-nya. Kita masukin di existing worksheet aja. Terus di sini kita taruh di mana ya? Sini. Nah, nah, kalau udah tadi stok terjual, tipe, merek, dan juga area. Terus berdasarkan bulannya. Bulannya adalah Februari. Berarti di sini filternya cukup kita masukin yang di Februari aja. Nah, jadi kayak gini. Terus kita langsung ke instruksi yang ketiga. Instruksi yang ketiga adalah tampilkan harga penjualan berdasarkan tipe dan areanya pada bulan April. Harga penjualan berdasarkan tipe dan area. Oke, jadi insert, lalu pivot table, existing worksheet, locationnya di sini. Terus kita masukin di sini. Oke, terus tadi berdasarkan area, harga ini penjualan, terus di bulan, filternya bulan, sama apa tadi ya? Merek, oh tipe. Hmm, terus ini Februari, April, sorry, bulan April. Jadi kayak gini. Sebenarnya ini juga bisa sih kayak tipenya di kolom, areanya di row, misal kayak gini. Lalu instruksi keempat. Instruksi keempat adalah tampilkan harga modal berdasarkan tipe dan areanya pada bulan Januari. Harga modal, tipe, dan area Januari. Berarti tadi kita masuk lagi ke data, terus insert, pivot table, existing worksheet, kita pindah ke sini, pivot table, terus masukin di sini. Tadi harga modal di value, terus juga tipe, misalnya aku taruh tipenya di kolom deh, terus areanya di row misalnya. Terus bulan berdasarkan di bulan Januari. Oke, instruksi 4. Terus instruksi 5 itu tampilkan pajak kadaluarsa berdasarkan merek, tipe, dan area pada bulan Januari. Pajak kadaluarsa, merek, tipe, area. Oke, berarti di sini kita mana? Insert, pivot table, existing worksheet, ke pivot table, masukin di sini, masukin pajak kadaluarsa di value, terus eh, merek, misal di sini, tipe, area di sini, terus bulan Januari.
Gini. Sebenarnya bisa sih ini di sini. Merek dan tipe di kolom, tapi kayak itu agak tumpang tindih ya, jadi lebih rapihnya kayak gini. Nah, dan untuk pivot table instruksi 1 sampai instruksi 5 seperti ini.